Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana li Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan segera berakhir. Bulan penuh dengan berkah, bulan penuh dengan pahala, bulan penuh dengan maghfirah, bulan penuh dengan ampunan, bulan di mana pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Bulan di mana orang berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas ibadah, memperbanyak sedekah, meningkatkan iman, dan berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kini tinggal kenangan. Apa saja yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini? Sudahkah kita menjadi manusia yang beriman? Sudahkah kita menjadi manusia yang lebih bertakwa? Sebagaimana firman Allah yang saya baca di muka tadi. Bulan Ramadan disebut sebagai superlatif atau sighat mughalaghah, yang artinya terik yang sangat panas, yang bisa membakar apa saja yang ada di sekitarnya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah bulan pembakaran dosa-dosa manusia yang mau minta ampun kepadanya. Hal ini senada dan seirama dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa karena iman kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah ampuni dosa-dosanya di masa lalu. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, jangan sia-siakan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ini. Kalau yang biasanya masih malas-malasan untuk beribadah, segera ditingkatkan. Kalau biasanya masih suka rebahan, chattingan, stalking mantan, segera ditinggalkan, disudahkan, dan dilupakan. Kalau biasanya masih suka ribah sana sini tak karuan, segera ditinggalkan. Ayo, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita tidak mendapatkan apa-apa selain lapar, haus, dan mengantuk karena begadang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Dan betapa banyak orang yang bangun tengah malam untuk sholat, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali begadang. Hadis riwayat Nasa'i. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan kawah candra di mukanya umat Islam. Bulan proyeksi kehidupan selama 11 bulan mendatang. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini. Kalau sebelumnya di 11 bulan sebelum Ramadan kita masih suka malas-malasan ke masjid, maka sehabis Ramadan ini kita harus lebih rajin ke masjid. Kalau biasanya selama 11 bulan yang lalu kita masih suka malas-malasan, masih suka terlambat berangkat kerja, berangkat kuliah atau sekolah, maka selepas Ramadan ini kita harus lebih rajin dan disiplin. Kalau biasanya kita masih suka korupsi, nyuri, nyontek, TA, dan lain-lain, maka selepas Ramadan ini harus kita tinggalkan. Tapi kalau misalkan sehabis Ramadan ini
kelakuan kita masih sama dengan 11 bulan sebelumnya atau bahkan lebih buruk, maka Anda telah mengkhianati Ramadan. Kita semua telah menjadi pengkhianat Ramadan. Wong sudah jelas-jelas kita dikasih waktu 1 bulan untuk perbaikan diri agar 11 bulan berikutnya kita menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih bertakwa. Tapi kita tidak gunakan waktu itu sebaik mungkin, maka sama artinya kita dengan pengkhianat Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita menganggap bahwasanya alah Ramadan nanti juga ada di Ramadan sebelumnya. Di Ramadan berikutnya kita masih bisa melakukan perbaikan. Alah, nanti bisa tobat kapan-kapan aja. Ingat, kita telah mengkhianati Ramadan. Iya kalau Ramadan tahun berikutnya mau menerima kita. Iya kalau Ramadan berikutnya masih mau menemui kita. Kalau enggak, iya kalau kita masih diberikan umur panjang. Iya kalau kita masih diberikan kesehatan. Maka dari itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan muhasabah diri, bulan perbaikan. Jangan sampai kita merugi dan berkhianat pada Ramadan, agar Ramadan berikutnya kita masih diperkenankan untuk berjumpa kembali. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.